Bayangkan sebuah jalur panjang yang menghubungkan Cina, Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Eropa. Di jalur ini bukan hanya barang yang berpindah, tetapi juga agama, ilmu pengetahuan, budaya, dan ide. Inilah jalur sutra, jaringan perdagangan terbesar dan terpenting dalam sejarah dunia. Tanpa jalur sutra, dunia yang kita kenal hari ini mungkin akan sangat berbeda. Jalur sutra bukan satu jalan tunggal. Ia adalah jaringan rute darat dan laut yang membentang ribuan kilometer. Dinamakan jalur sutra karena sutra dari Cina adalah komoditas paling berharga di barat. Namun, kenyataannya yang diperdagangkan jauh lebih banyak. Rempah-rempah, emas dan perak, kertas, keramik, batu mulia. Jalur ini menghubungkan Cina, India, Persia, Arab, Romawi, dan Eropa. Jalur sutra mulai berkembang sekitar abad kedua sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han di Cina, Kaisar Han ingin membuka hubungan diplomatik, mengamankan perbatasan, dan mengembangkan perdagangan. Seorang utusan bernama Zhong Qian dikirim menjelajah Asia Tengah. Meskipun perjalanannya penuh bahaya, laporannya membuka mata Cina tentang dunia di luar wilayah mereka. Dari sinilah, jalur sutra perlahan terbentuk. Melintasi jalur sutra bukanlah perjalanan yang mudah. Para pedagang harus menghadapi gurun pasir tak lamakan, pegunungan Pamir, perampok, dan cuaca ekstrem. Karena itu, perdagangan dilakukan secara bertahap. Barang berpindah tangan dari satu kota ke kota lain. Kota-kota penting jalur sutra seperti Samarkand, Bukhara, Kashgar, dan Baghdad menjadi pusat perdagangan dan peradaban. Jalur sutra bukan hanya soal ekonomi. Ia adalah jalur pertukaran budaya terbesar dalam sejarah. Melalui jalur sutra, Buddhisme menyebar dari India ke Cina, Islam menyebar ke Asia Tengah, teknologi kertas menyebar ke Barat, ilmu kedokteran, astronomi, dan matematika berkembang. Bahasa, seni, dan arsitektur saling memengaruhi. Dunia mulai saling terhubung. Banyak kekaisaran besar menguasai dan melindungi jalur sutra. Di antaranya Kekaisaran Persia, Kekhalifahan Islam, Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Mongol. Pada masa bangsa Mongol, jalur sutra mencapai puncak kejayaannya. Mongol menjaga keamanan rute, memungkinkan perdagangan lintas benua berjalan lebih aman dan cepat. Inilah yang dikenal sebagai Pax Mongolica. Selain jalur darat, ada juga jalur sutra laut. Rute ini menghubungkan Cina, Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Afrika Timur. Nusantara menjadi titik penting pelabuhan-pelabuhan. Seperti Sriwijaya dan Malaka berkembang pesat karena perdagangan laut. Jalur sutra laut menjadi cikal bakal perdagangan global. Seiring waktu, jalur sutra mulai kehilangan perannya. Penyebabnya adalah konflik dan peperangan, wabah penyakit, runtuhnya kekaisaran besar, dan munculnya jalur laut langsung oleh bangsa Eropa. Penjelajahan samudera menggantikan jalur darat yang panjang dan berbahaya. Namun, pengaruh jalur sutra tidak pernah benar-benar hilang. Warisan jalur sutra sangat besar. Globalisasi awal, pertukaran ilmu dan teknologi, perpaduan budaya, dan dunia yang saling terhubung. Jalur sutra membuktikan bahwa perdagangan bisa menyatukan peradaban. Jalur sutra bukan sekadar jalur dagang. Ia adalah urat nadi peradaban dunia. Dari kain sutra sederhana, lahir pertukaran ide yang membentuk dunia modern. Sejarah jalur sutra mengajarkan kita bahwa pertemuan antar budaya bisa melahirkan kemajuan besar jika dijalani dengan keterbukaan. Jika kamu suka konten sejarah mendalam seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe.